Guys, kalian mau dengar sesuatu nggak? Gue punya berita penting nih. Apaan tuh? Mau tahu dong? Iya nih, penasaran. Mau tahu aja, mau tahu banget. Mau tahu banget. Jadi di sekolah kita tuh mau ada pemilihan ketua OSIS baru kok guys. Emang iya? Emang Amri dapet info dari mana? Kita aja belum tahu ya kan? Iya tuh, bener. Iyalah, gue kan orang dalam Semandrat. Yeay. Emang kapan sih Pri pemilihan OSIS barunya? Nih. Tada. Kalau dilihat dari poster ini mah pemilihannya tanggal 4 Oktober. Asik, bentar lagi dong. Ih, jadi penasaran deh siapa aja nanti calon-calonnya. Kira-kira kapan ya diumumin calon-calonnya? Hari Senin mungkin, selesai upacara. Bisa jadi tuh, jadi penasaran deh. Menjadikan OSIS sebagai sarana dapat Maka saya mengajak hadirin sekalian. Saya sendiri yang pertama adalah mewujudkan karakter. Halo semuanya. Perkenalkan saya Widya Satriani dari kelas 11. Kenalan terlebih dahulu, nama saya Fitri Maharani dari kelas 11. Saya dari kelas 4 akan menyampaikan visi saya. Adapun visi, misi dan program kerja saya sebagai saudara kelas nomor 1 adalah karena itu saya Betul gak sih? Kita lihat tempat duduk yuk. Di mana ya? Itu tuh di depan, di depan. Oh iya. Boleh. Sih? Iya boleh, sih, boleh. Tadi ulangan MTK susah banget gak sih? Iya gila, sampai keringet dingin ngerjainnya. Apalagi pas materi sejarah. Beuh. Halo guys. Halo guys. Kita diskusi tentang visi misi yang tadi yuk. Ayo. Menurut kalian bagaimana cara penyampaian visi misi mereka tadi? Menurut aku sih udah bagus, kreatif gitu. Iya sama, aku juga sependapat sih. Masing-masing dari mereka punya program yang unik. Kalau menurut gua sih ya, visi misi mereka tuh udah biasa dan umum banget gitu. Oh iya bener, mereka juga masih belum menguasai visi misi mereka. Belum hafal juga, sama masih terbata-bata ngomongnya. Tapi mereka juga udah keren banget kok. Ya tuh bener, mereka udah keren banget. Kalau aku sih penasaran ya buat nanti sesi debat. Oh iya. Pasti nanti bakal seru banget deh pas debat. Iya, nanti kita jadi tahu gimana pola pikir mereka, argumen dari mereka. Nah, dari situ kita bisa pilih ketua OSIS yang paling tepat. Nanti kira-kira kapan ya sesi debat antara ketua OSIS ditentuin? Tanggal 12 September kalau nggak salah. Nanti juga bakal dibagiin tim pro sama kontrak sama undian. Ya udah kalau gitu kita tinggal nunggu sesi debat aja nanti. Oke deh. Oke deh. Ada salah satu anggota OSIS yang terkena kasus dan mendapatkan surat peringatan dalam organisasi itu penting menjadi bagian dari mereka. Dia sudah siap masuk dalam bentuk, melainkan untuk memberikan peringatan dan evaluasi terhadap yang penting. Maka dia harusnya menjaga, lebih menjaga dirinya agar tidak terpengaruh. Menurut kalian tadi gimana sih debatnya? seru bener tuh, akhirnya kita bisa lihat kemampuan mereka pas debat. Mereka keren-keren banget sih karena punya opini yang kuat setiap permasalahannya. Iya benar, mereka juga sering menyadap pendapat antar sama lain gitu. Jadi makin seru topiknya buat dibahas. Tapi tadi opini mereka walaupun ada tim pro atau kontra, itu bagus gak sih? Bagus. Bener, udah keren banget karena mereka udah bisa adu argumen dan punya opini dari mereka masing-masing. Tapi tadi ada beberapa sih calon yang melenceng. Oh iya benar, ada beberapa poin sama juga yang menurut aku kurang pas karena keluar dari topik. Tapi nggak apa-apa sih karena opini mereka udah keren banget. Setelah lihat debat tadi, kalian mau isi apa nih kira-kira? Nomor Teman-teman, kalau kita berbeda pilihan sama pendapat, kita harus saling menghargai. Iya benar, apapun pilihannya tujuan kita tetap sama untuk membuat sekolah kita makin maju dan sukses ke depannya. Ya udah gini deh, sekarang kita harus saling menghargai sesuai kata Bu Ella waktu itu. Kita kan belajar Pancasila. Nah betul, dan kita juga harus dukung semua calon ketua OSIS yang ada di sekolah kita supaya sekolah kita lebih maju dan lebih berkembang. Setuju teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 12-6. Dengan saya, Rahma Isyara, dan saya Siti Rosalinda sebagai moderator dalam wawancara kali ini. Nah, pada hari ini kita akan melakukan sesi wawancara eksklusif dengan para calon ketua OSIS periode 2023
dan 2024 yang hebat-hebat. Tentunya bakal seru banget ya Kak. Iya dong, karena di sesi wawancara kali ini kita akan mengenal lebih jauh calon ketua OSIS SMA N 1 Pelajar Bogor. Nah, para calon ketua OSIS yaitu kandidat pertama ada Widya Safira, Kandidat kedua ada Fitria Maharani, dan kandidat ketiga Arin Nurti. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi wawancara kali ini. Salam kenal ya. Alhamdulillah juga. Ya, dengan aku Rahma. Aku Aisyah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Di wawancara kali ini kita santai aja ya, supaya kita bisa saling mengenal lebih jauh dan tentu ini bisa jadi sarana untuk mempromosikan diri. Kita sudah mengetahui mengenai visi dan misi kamu. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan mengenai hal tersebut. Oke. Yang pertama, hal apa sih yang mendorong kamu untuk mencalonkan diri sebagai anggota OSIS dan akhirnya terpilih menjadi kandidat ketua OSIS di SMA Negeri 1 Ranca Bogor? Hal yang membuat saya mencalonkan diri karena sebagai calon ketua OSIS kan sebenarnya anggotanya, jadi ada data pengalaman yang dari generasi OSIS sebelum itu kayak gimana, ketuanya kayak gimana, sampai ada satu pertanyaan saya menjadi ketua OSIS itu seperti apa, ingin buat perubahan di generasi OSIS sekarang ataupun untuk sekolah juga. Baik, saya merasa dengan pengalaman yang saya miliki selama berorganisasi serta kecepatan saya dalam berorganisasi itu mendukung saya untuk menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Ranca Bogor. Selain itu juga, dengan relasi yang saya miliki, saya juga dapat memberikan banyak ilmu terhadap organisasi nantinya. Hal yang mendorong saya untuk mengikuti kembali organisasi ini adalah karena saya ingin meneruskan hal yang sudah saya mulai dari tahun sebelum. Anda sendiri jadi OSIS itu dari SMP atau baru SMA? Baru SMA ini. Untuk visi dan program yang kamu buat itu terinspirasi dari mana sih? Visi dan misi saya itu terinspirasi dari beberapa calon-calon ketua OSIS dari angkatan sebelumnya, dan juga saya melihat referensi dari beberapa video-video itu yang menjelaskan bagaimana seharusnya program-program itu bisa dilakukan. Visi misi itu sendiri itu saya lihat dari kondisi lingkungan sekolah. Seperti yang kita tahu, di lingkungan SMA Negeri 1 Ranca Bogor ini masih banyak miskomunikasi kan, antara siswa sama guru atau siswa sama yang lainnya. Jadi pas sama visi misi saya itu memfokuskan untuk komunikasi, sikap peduli, dengan menjadikan OSIS juga sebagai sarana dapat menampung aspirasi-inspirasi. Jadi si OSIS itu bukan sembarang organisasi OSIS doang, jadi bisa menjadi OSIS organisasi yang berdemokratis dengan bisa menyimakkan suara dari rakyat ataupun suara dari si pemimpinnya. Dari kuncinya sih ada di pengalaman juga ya. Pengalaman ini saya ambil gitu dari organisasi eksternal yaitu Formosis Jawa Barat. Karena di Formosis Jawa Barat ini saya mengenal banyak ketua OSIS lainnya dan sehingga kami itu melakukan sharing session dan ilmunya ini dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari bahkan untuk organisasi itu sendiri. Jadi Fitria itu ikut organisasi lain juga? Iya. Yang forum yang tadi Fitria jelasin itu forum apa sih? Kalau boleh tahu. Jadi forum OSIS Jawa Barat ini adalah forum OSIS yang menampung seluruh OSIS dari se-Jawa Barat, se-provinsi Jawa Barat seperti itu. Seru ya di dalamnya pasti bakal saling sharing pengalaman gitu. Jadi punya banyak relasi juga ya. Ya, betul ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kamu hal apa yang masih perlu diperbaiki di sekolah ini supaya menjadi lebih maju sekolahnya? Baik, dari untuk membangun hubungan eksternal itu sih sangat penting ya kalau menurut saya, karena dimana sekolah itu bisa dikenal sama luar tanpa perlu sekolah itu mengenalkan sekolahnya sendiri kayak gitu. Terus sumber daya manusia juga perlu dikembangkan, dan dengan relasi yang saya miliki saya juga sudah terhubung ke cabang dinas pendidikan wilayah 1 sehingga gerbangnya itu terbuka lebar gitu untuk saya, karena beberapa kali juga sempat audiensi ke sana dan kepala cabang dinas pendidikan wilayah 1 yaitu Pak Guru Mustika itu sangat gemar gitu dan menyukai para anak OSIS. Dari situlah
pasti itu soal kedisiplinan siswa-siswanya dan juga kebersihan. Kalau menurut kamu hal itu tuh bisa kita selesaiin dengan cara apa? Hal tersebut sih sebenarnya bisa kita selesaikan dengan cara sebuah imbauan para murid agar mereka sadar dan menjaga kedisiplinan dan juga kebersihan. Hal yang perlu diperbaiki untuk kemajuan sekolah sih, utamanya sih, Anda tahu ya, kebersihannya masih kurang dijaga nih. Ya, betul. Masih banyak yang buang sampah di tempat sampahnya. Padahal posisinya sih di bangka. Iya. Gitu. Berat banget di tanah. Iya. Jadi segi kebersihan. Terus masih kurangnya perhatian sekolah sama bahkan nih, sisi masih banyak yang terpendam. Jadi ngestak dari situ aja. Harusnya dari sekolah tuh bisa menjadi wadahnya potensi dan bakat sehingga dikembangkan, jadi mengenalkan sekolah. Terus untuk program yang kamu buat itu gimana sih cara mengaplikasikannya atau menerapkannya secara langsung? Untuk program saya yang secara saya sampaikan itu ada dua, yang Forais sama SDT. Untuk yang pertama itu Forais, Forum Aspirasi Inspirasi Siswa. Seperti yang tadi saya bilang, OSIS menjadi organisasi yang demokratis. Jadi dengan mengaplikasikannya, menyebarluaskan broadcast berupa link nomor WhatsApp ataupun berupa lainnya untuk memberikan siswa-siswi masukan, saran, pendapat, kritikan kepada sekolah ataupun kinerja OSIS, sehingga kita sebagai OSIS dan sekolah kedepannya akan seperti apa? Aku jadi berkembangkah atau nyestak di siswa? Program itu ada apa aja sih kalau boleh disebutin itu? Nah tadi yang Forais, yang kedua tuh SDT, Semangat Kota Lain. Ini berubah nih sama tadi yang memberikan sekolah untuk maju. Masih banyak pengembangan dan bakat ya. Jadi dengan ada program itu kita bisa menggali potensi dan bakat itu dengan mengenalkan kita dari sekolah dulu aja nih. Bisa tahu wah teman saya ini bisa punya bakat ini keren banget ya. Sampai-sampai kita udah di puncak kita bisa mengenalkan nih dari kabupaten, nasional, kota, provinsi bahkan internasional. Menarik banget tuh yang Semarang ke Thailand tuh jadi kayak buat sarana kita buat nunjukin bakat gitu. Enggak, sama. Oke. Dari seluruh program unggulan saya miliki itu semuanya dapat diaplikasikan secara langsung ya. Saya akan berkoordinasi atau mengaudiensikan program kerja saya secara terperinci kepada pihak sekolah untuk diatur gitu schedule-nya supaya tidak tabrakan sama jadwal sekolah. Program kuliah tuh ada apa sih? Ada sih kalau boleh tahu? Buat yang pertama itu ada station itu Semarang Creative Competition. Dia ini lomba berlandaskan digitalisasi gitu ya, guna mendukung teknologi masa kini. Terus yang kedua itu ada chips. Jadi dia ini seperti makanan ciri khas dari OSIS SMA Negeri 1 Rancang Timur yang nantinya akan didistribusikan ke ekskul-ekskul yang ada di sekolah. Jadi chips ini yang buat itu siapa? Yang buatnya dari OSIS SMA Negeri 1 Rancang Timur sendiri. Ya, unik banget sih, kita belum pernah dengar kan ya. Saya baru pertama kali ketemu juga. Untuk keduanya itu bisa diaplikasikan. Dan untuk cara penerapannya, untuk yang program sendiri itu menerapkan setiap sebulan sekali. Jadi kita mengadakan rapat, kita undang perwakilan yang PKK kelasnya. Lalu di situ kita memberikan sebuah kertas itu untuk menampung seluruh aspirasi. Nah, nanti saat rapat dimulai, aspirasi itu akan ditampung. Lalu yang kedua kan ada MOICI ya, Most Interesting Class Instagram. Jadi itu akan diterapkan dan akan dilaksanakan mungkin pada kelas fit selanjutnya. Tentang Instagram itu menarik banget gitu. Kalau yang program Instagram itu kamu dapat inspirasinya dari mana? Dapat inspirasi dari diri sendiri sih, soalnya mengikuti dari visi misi juga. Dan yang terakhir, silakan sampaikan pesan atau harapan ke depannya untuk SMA Negeri 1 Rancang Timur. Untuk harapan ke depannya, saya berharap bahwa SMA Negeri 1 Rancang Timur bisa lebih maju dan siswa-siswanya juga bisa memunculkan prestasi-prestasi yang bisa membanggakan dan mengharumkan nama sekolah. Saya sih untuk kedepannya pasti akan lebih baik dong. Banyak perubahan, dengan dari digitalisasinya kita masih kurang kan. Ya betul. Tentang perkembangan SMA Negeri Rancang Timur itu masih ya pasti dia di itu aja, belum sampai luas.
Terus dari kebersihan semoga kedepannya akan lebih baik lagi dengan adanya kesadaran siswa-siswi untuk buang sampah pada tempatnya. Mungkin Baik, pesan dari saya, SMA Negeri 1 Rancabungur ini adalah sekolah yang sangat teliti terhadap perkembangannya, di mana sumber daya manusia yang kita miliki ini sangat perlu untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, kita sebagai bonus demografi Indonesia harus bisa mengembangkan diri dan memberikan perkembangan yang berkelanjutan. Terima kasih atas kehadirannya wawancara kami. Semoga selalu sukses dalam menjalankan tugas dengan baik dan dapat memberikan yang terbaik bagi SMA Negeri 1. Terima kasih atas kehadirannya pada wawancara ini. Semoga selalu sukses dalam menjalankan tugas dengan baik dan memberikan yang terbaik bagi SMA Negeri 1. Ya, terima kasih. Nah, itu dia sesi wawancara eksklusif yang kita hadirkan. Tentunya seru banget ya kan? Iya, pasti ya dong. Dimulai kita jadi lebih mengenal lagi tentang para calon Proses yang baru di periode baru ini. ya dengan kreativitas mereka, sumber inspirasi mereka, terus dari mana sih ide-ide mereka itu muncul, itu kayak menjadi ilmu baru buat kita. Terus pemikiran-pemikiran mereka juga mengenai sekolah kita juga sangat kreatif banget dan inovatif ya. Semoga Semarang semakin maju dengan adanya calon-calon ketua OSIS yang sangat inovatif dan hebat-hebat itu. Sekian dari saya, Maisyara, Dan saya secara Salinda. selaku pewawancara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Cuy, udah pada nyoblos belum? Ayo nyoblos di bagian kelas kita. Diperoleh suara tertinggi dengan jumlah persentasi 67,5%. Prabowo sih Diraih oleh Hujan 2 periode. siapa ya? Hujan. Jumlah suara 515 suara. Diraih oleh nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk seluruh warga sekolah SMA Negeri Rancabungur yang telah memberikan suaranya pada pemilihan ketua OSIS kemarin. Dan terima kasih juga kepada teman-teman saya
yang sedang memilih saya untuk memberikan kepercayaan kepada saya menjadi ketua OSIS. Saya betul-betul terima kasih untuk kalian semua yang telah memilih saya. Intinya tidak bisa berkata-kata lagi. Saya berterima kasih untuk semuanya. Semoga kedepannya saya akan bertanggung jawab dengan tugas yang diimpan oleh saya dan teman-teman saya sekalian di satu organisasi. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi dan lebih bertanggung jawab dan lebih maju sekolah maupun untuk organisasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pantun terakhir nih. Tulis pantun di Jayapura. Nomor 1 pasti juara. Bos Yusuf dimakan ikan hiu.